Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, terusus para ustadz dan juga guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi menjelang siang ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di kantor ini dalam rangka pembedahan materi sebelum kita menyuguhkan ke jamaah saat membaca khatib nantinya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang bersama dengannya, dan mudah-mudahan kelak di hari kemudian nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, para ustadz dan juga guru kami yang dimuliakan Allah. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk sebagai pembawa acara atau pengarah diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan satu ilmu yang mulia dan tentunya menjadi bekal bagi kita ketika kita menyampaikan materi khutbah nantinya. Adapun pembahasan yang kita bahas, yang kita kaji pada kesempatan ini, yaitu tanggal 27 Oktober 2023 tentang bahaya dosa-dosa. Subpoinnya pengertian dosa pertama, yang kedua dosa akan menutupi hati, dan yang ketiga bagaimana kiat kita supaya bisa menjauhi diri kita daripada dosa kecil maupun dosa besar. Nah, untuk poin yang pertama, ada mungkin tanggapan atau paparan bagi para ustadz ingin menyampaikan terkait tentang pengertian dosa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pembahasan kita hari ini adalah tentang masalah dosa. Jadi apa itu dosa? Yaitu secara umumnya tindakan manusia, perilaku manusia yang melanggar aturan Allah. Itu dosa. Jadi manusia yang melanggar aturan Allah serta norma-norma yang ada yang dapat menyalahgunakan perbuatan maupun yang akan merusak langkah kita untuk melakukan sesuatu. Jadi dosa melanggar aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu wa taala yang merusak kegiatan dan perilaku manusia. Maka oleh sebab itu orang yang sering melakukan dosa
itu akan mendapat tertutup hatinya. Sehingga apa yang selalu dia kerjakan selalu saja melanggar aturan Allah dan norma-norma agama. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim. Telah dicap hati mereka. Kalau hatinya sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ditutup hatinya, maka dia akan berbuat semaunya. Apapun yang dilarang oleh Allah, dia tidak akan mengindahkannya. Maka oleh sebab itu, untuk menjalankan perintah Allah dengan baik, yang pertama, peliharalah hati untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik-baik. Sebagaimana dikatakan Allah juga, qulubul la yafqahuna biha. Orang yang mempunyai hati, tapi hatinya tidak paham menerima perintah Allah. Itulah mengenai dosa yang dilakukan atas perbuatan manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, DP. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dan selawat atas junjungan kita Rasulullah SAW. Pada pagi ini kita punya kesempatan untuk memperluas wawasan kita tentang agama. Yang pagi ini kita bahas masalah al-ismu. Sebetulnya definisi daripada dosa itu banyak. Tapi di antara lain yang pernah saya temukan dalam sebuah hadis, tapi sayang rawinya juga saya lupa. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma huwal ismu?" Apa itu dosa ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, "Al-ismu huwa ma haka fi sadrika wa karihta ayyutalli'a alaihin nas." Dosa adalah sesuatu yang berbicara di dalam hati engkau atau sesuatu yang tersimpan di dalam hati engkau dan engkau sangat takut kalau orang lain tahu. Berarti perbuatan itu salah, ya kan? Perbuatan itu salah, sehingga dia takut diketahui orang lain. Nah, jadi itu pengertian dosa menurut hadis tersebut. Jadi kalau ini terus dilakukan, membuat sesuatu, mengatakan sesuatu yang membuat hati kita makin terjebak menyimpan kesalahan-kesalahan itu, ya bisa saja jatuh kepada ayat tadi, khatamallahu ala qulubihim. Hati itu akan tertutup dari menerima kebenaran karena hatinya sudah diselubungi oleh dosa. Di barangkali itu yang saya tangkap sementara tentang mahwal ismu, apa itu dosa. Sementara dosa itu sendiri makanya disebut dosa ya karena dia salah, ya kan? Kesalahan di sisi Allah punya imbalan neraka. Nah, jadi itulah makanya disebut dosa. Tapi kalau barangkali kalau dia salah di sisi manusia saya, itu belum tentu dapat disebut dosa, tapi mungkin disebut hanya kesalahan, al-jaram. Ya, tapi kalau dia sudah al-ismu, itu sudah timbal balik. Di sisi manusia tercela, di sisi Allah apalagi. Ya, berarti itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari dua paparan yang dijelaskan Ustadz Nazaruddin dan juga Ustadz Marzuki terkait tentang
definisi dosa, apa yang dimaksud dengan dosa, apa itu dosa, sebenarnya sudah tergambar kita. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi supaya kita kaya akan ilmu tentang definisi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian daripada dosa sebagaimana definisi yang telah diterangkan tadi, yaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyutali'a alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang berbekas di hati dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Tapi di sisi lain, dosa adalah sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah dan siksanya. Ini termasuk dosa. Kemudian dosa adalah sesuatu yang dapat merusak iman. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan kalau orang berbuat maksiat itu imannya keluar, dan apabila dia selesai berbuat maksiat kemudian imannya balik lagi masuk ke dalam hatinya. Yang ketiga yang termasuk merusak iman juga, yaitu kata Rasulullah, bainal mu'min wal kafiru as-shalah man taraka sholata faqad kafara zahiran. Sesuatu yang meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah berupa ibadah, dan apabila kita meninggalkannya maka itu termasuk kafiran. Jadi dosa itu juga termasuk yang diterangkan tadi, merusak iman kita di dalam hati. Yang merusak iman di dalam hati kita pertama adalah meninggalkan ibadah, karena ibadah ini wajib. Ini yang sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Ghafir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang sombong dengan tidak beribadah kepadaku, mereka itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ini meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dosa. Jadi barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan untuk menambah wawasan kita dalam hal pengertian dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh para guru kita terkait tentang definisi dosa. Kemudian dari paparan itu muncul satu pertanyaan. Kalau istilah Ustaz Marzuki tadi menyebutkan al-ismu, ya Ustaz, dosa. Kemudian apa perbedaan al-ismu dengan al-zambu? Sehingga bisa kita dudukkan persoalannya, ismunya untuk apa, al-zambu itu juga untuk apa, kan begitu. Supaya nanti jelas kita untuk mendudukkan sebuah definisi ini. Karena kalau dilihat dari persamaannya juga mengandung nilai dosa juga. Mungkin Ustaz Marzuki bisa menjelaskan ini, menegaskan ini kembali. Enggak. Ada yang lain? Iya. Pembahasan atau pengertian tentang dosa telah kita sepakati. Kita ambil satu kesimpulan bahwa dosa itu adalah tindakan manusia yang melanggar aturan Allah, norma-norma agama, yang itu akan merusak perjalanan manusia untuk menuju Allah. Dan juga ustaz-ustaz yang lain menggambarkan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tersimpan di hatimu dan kau takut orang lain mengetahuinya. Dan ini definisi yang diambil dari
hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga teman-teman kita menyampaikan bahwa dosa itu adalah menimbulkan kemurkaan Allah, kemudian merusak iman kita. Salah satu disebutkan contohnya adalah masalah orang meninggalkan sholat. Nah, dalam hal ini masalah definisi dosa kita sudah sepakat. Kemudian masuk kita poin yang kedua tentang dosa akan menutupi hati. Nah, saya kira poin yang kedua ini lebih kepada bahaya atau dampak ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Ini diantaranya. Sebenarnya banyak kan dampak bagi orang yang melakukan dosa. Yang pertama mungkin bisa jadi ilmunya tak bermanfaat. Yang kedua mungkin bisa jadi rezekinya tersendat-sendat. Kemudian yang ketiga bisa jadi ya karena ini hatinya selalu gelisah, tak pernah tenang. Dan yang berikutnya ya bisa kita ambil nih, dosa akan menutupi hati. Nah, untuk membahas tentang dosa akan menutupi hati manusia, silahkan ada para ustadz ingin memberikan respon atau tanggapan dalam hal ini. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sini perlu mengetahui pentingnya mengenal dalam perbuatan dosa tersebut. Dosa ini bisa juga yang dikatakan yang asbabnya menutupi hati kita. Ya, yang menutup pada hati kita ini selalu adalah perbuatan yang selalu meragukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita berbuat hendak membantu saudara kita, secara zahiriahnya kita sudah memberikannya, tetapi belum kita sifatnya tidak mengikhlaskannya. Apabila sudah diterima pada mereka tetapi tidak bisa mengikhlaskan. Di sini salah satunya. Seperti saat ini orang kampanye arosi wal murtasi finnar. Itu sudah jelas. Saat ini kami beri minyak, beras dan sebagainya. Ternyata mereka tidak memilih saya. Ini timbul dalam hati. Allah masuk neraka, tapi masih mau orang yang menerima suap dan segala macamnya. Ini membuktikan bahwa hatinya masih keras. Saya sengaja tidak saya potong karena masih bisa direlevankan dengan suasana hati. Cuman untuk ikhlas itu pembahasannya agak berbeda ya. Ikhlas itu pembahasan lain lagi. Itu bisa jadi kiat untuk supaya kita terhindar dari dosa, tentu harus banyak beribadah, khususkan ikhlas kepada Allah. Dah. Silakan yang lain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, para guru-guru kami yang kami muliakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak moderator kita tadi, bahwa dosa itu bisa menutupi hati. Ini sebenarnya sudah diambil dari sebuah hadis dari Abu Hurairah, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan, dan ulama hadis lainnya mengatakan hadis ini hasan gharib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal abda iza akhta'a khati'atan naqtata fi qalbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka titik di dalam hatinya akan berada satu titik hitam. Kata Rasulullah, sauda'u fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ran. Seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka titik di dalam hatinya di sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun kepada Allah atas dosa tersebut atau bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, kata Allah. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, dosa yang mereka lakukan tersebut, kata Allah, itu menutupi hati mereka sendiri. Maka dengan ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan di dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa, sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama kelamaan pun mati, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Mujahid, Imam Al-Qatadah, Abu Zaid, dan juga ulama-ulama tafsir lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan di dalam sebuah hadis dan juga ayat yang mendukung tentang dosa. Sungguhnya dosa itu bisa menutupi hati kita. Ketika kita terus-menerus melakukan, maka dia akan bisa menjadi warna hitam atau akan tertutup. Tidak sulit celah untuk kebenaran masuk. Maka semakin lama seseorang itu di dalam hidup di dalam maksiat, maka dia semakin sulit untuk diberi kebenaran, masuk kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaznya. Kemudian selanjutnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami muliakan para asatidz, para ustaz, orang tua kami di MBU. Ada pembahasannya itu mengenai dosa akan menutupi hati. Saya juga mengulangi dari Ustaz Halafiz tadi, memang dosa itu akan membuat hati menjadi gelap. Kita buat dosa, maka satu titik noda hitam dalam hati kita. Makin banyak kita buat dosa, maka hati kita akan gelap dan tidak akan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian seperti tadi hadis juga, kalau kita beristighfar dengan dosa yang kita perbuat, maka Allah SWT akan bersihkan hati kita. Namun apabila kita tetap berbuat dosa, lalai pada Allah, maka hati kita akan menjadi gelap. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan apabila kita banyak berbuat dosa, maka kita akan menjadi sengsara. Kita akan gelisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa berpaling mengingat Allah atau dia lalai pada Allah, bermaksiat pada Allah atau berbuat dosa, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya, kata Allah, Allah SWT akan berikan kehidupan sempit, susah gelisah di dunia dan nanti di akhirat kelak. Bukan sampai situ saja, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang berpaling mengingat Allah, orang jauh pada Allah, orang berbuat dosa,
di akhirat kelak Allah SWT akan bangkitkan dalam keadaan buta. Maka dia bertanya pada Allah SWT, qala rabbi lima syartani ama wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sementara waktu kami hidup di dunia dalam keadaan melihat? Maka Allah SWT jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika limatunsa. Begitulah kata Allah, telah datang ayat-ayat kami, telah datang orang memberi peringatan ketika kamu hidup di dunia. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, tapi engkau lakukan dan engkau lupakan peringatan tersebut. Wa kadzalika limatunsa. Begitu juga hari ini kata Allah, aku pun lupa pada engkau. Maknanya, apabila kita banyak berbuat dosa, maka kehidupan kita akan sempit, gelisah di dunia dan di akhirat kelak. Insyaallah. Terima kasih atas penjelasannya terkait masalah bahwa dosa akan mengeraskan hati seseorang. Nah, dalam hal ini kita sudah sepakat, apapun dosa yang kita lakukan, terlepas itu dosa kecil, sedang, besar, yang namanya dosa akan memberikan dampak kepada seseorang, dan tingkat dampaknya itu tadi sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan. Ini kan masih dalam gambaran umum, seperti kita jelaskan dan kita dengarkan bersama, masalah bahwa dosa akan menimbulkan kerasnya hati seseorang. Nah, kalau kita buat contoh atau sampel dalam kehidupan kita, kira-kira seperti apa? Orang yang keras hatinya itu contohnya seperti apa? Sehingga jamaah yang mendengarkannya itu bisa mudah dia mencerna apa yang kita sampaikan. Yang barusan tadi hanya gambar umum saja, sementara contoh realnya seperti apa. Makanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Hadi tadi tidak saya potong, sebab di situ ada contoh di mana seseorang sudah diingatkan bahwa sogok menyogok itu dilarang dalam agama, suap menyuap itu dilarang dalam agama, tapi mereka tetap lakukan itu karena hati mereka telah keras, telah tidak menerima kebenaran, titik hitam sudah tertutup. Nah, selain daripada itu, bisa kita kasih contoh atau sampel? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi bahwa dosa itu menutupi hati kita sehingga hati kita menjadi keras. Ini sebagaimana firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Jadi kalau bal rona ala qulubihim, kalau rona itu titik hitam itu semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin tebal. Itu akan menutupi hati kita. Jadi khatamallahu ala qulubihim, sehingga menutupi hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, menutup sehingga dari tertutupnya hatinya, tertutup pula pendengarannya, dan tertutup pula penglihatannya. Gisawatu walahum azabun azim, bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Kenapa demikian? Diteruskan dalam ayat berikutnya, alladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dengan tertutupnya hati ini sehingga seorang itu menjadi ingkar. Ingkarnya bisa ingkar kepada Allah, bisa juga ingkar kepada nikmat Allah. Sehingga dengan ingkar tersebut, sesuatu yang diingkari, maka ini kelihatan kalau dinasihati tidak akan mendengar, dan apabila diberikan ibrah
dia tidak akan mengambil suatu pandangan dalam hidupnya, dan dia terus akan melakukan sesuatu yang akan diinginkan dalam hatinya, dan apa yang diperbuatnya itu adalah togo, yaitu melampaui batas daripada apa-apa yang telah ditetapkan Allah itu haram tetap dilakukan, apa-apa yang diperintahkan malah banyak yang ditinggalkan. Inilah akibat daripada banyaknya dosa yang akan menutup hati manusia sehingga tertutup hatinya. Apabila diberikan nasihat tidak akan masuk lagi. Apabila diberikan suatu pandangan dia tidak akan mengambil suatu pandangan itu dalam kehidupannya, sehingga dia tetap dengan apa yang telah dia tetapkan dalam hatinya, walaupun itu adalah melanggar, yaitu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Penjelasan tentang dosa dari lebih poin yang kedua. Kita lanjut saja poin yang ketiga. Setelah kita mengetahui apa itu dosa, dan dampak daripada dosa itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara kita, tindakan kita bisa jauhi daripada perbuatan dosa itu. Karena kita punya akhir yang sama, tujuan yang sama, agar hidup kita bisa selamat dunia dan akhirat. Cuma diri kita, keluarga kita, masyarakat kita harap dalam hal ini demikian. Maka bagaimana cara kita bisa menjauhi daripada dosa? Kira-kira Ibu kita mengasih gambaran. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, para Ustadz, untuk menghindari dosa itu yang pertama adalah kita harus jauh daripada orang-orang yang berbuat dosa. Salah satu, jangan sekali-kali kita mendekati orang yang berbuat dosa. Contoh, orang yang sedang bermain judi misalnya. Bagaimana kita menghindari judi itu? Tentu kita harus jauh dari orang yang berjudi. Jangan kita masuk pula ke tempat berjudi itu, walaupun kita tidak berjudi, tapi lama-kelamaan kita akan mendapat imbasnya, juga kita akan ikut berjudi. Yang kedua, sebagaimana jelaskan Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi untuk melakukannya. Sesungguhnya innahu kana faisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itulah perbuatan yang buruk. Sudah jelas Allah katakan suatu perbuatan yang sangat amat buruk. Kenapa amat buruk? Karena buruklah daripada akibat-akibat orang yang berzina. Demikian. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa, kesalahan yang dipandang di sisi Allah itu kadang-kadang disebut dengan ismun, kadang-kadang disebut dengan zambun, gitu tadi. Dan ada juga bahasa lainnya. Nama lainnya yaitu fasya. Berbuat keji, mungkar, perbuatan mungkar. Jadi dari kata-kata fasya wal mungkar ini kita ingat kepada sebuah hadis yang berbunyi man lam tanhahu salatuhu anil fasya'i wal munkar lam yazdad ilallah illa bu'ada. Barang siapa yang solatnya belum dapat mencegah dia dari perbuatan keji dan yang mungkar, dia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, bahkan bertambah jauh. Jadi makanya solat salah satu benteng untuk berbuat dosa.
Makanya sholat itu harus sholat yang berkualitas, sehingga menjadi kita kelompok orang-orang yang menang, seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang sholat, di mana sholat mereka itu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itulah yang barangkali dapat ya bersemayam di hati kita, dalam arti sholat itu bukan hanya dikerjakan, tapi memang betul-betul dapat didirikan prinsip-prinsip sholat itu di luar sholat, sehingga dia menjadi penghalang perbuatan keji dan yang munkar tadi. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita pada pagi hari ini membahas bahaya dosa. Yang poin pertama dari pengertian, seterusnya apa yang kedua tadi? Menutupi hati, dan yang ketiga menghindari atau menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Bahwa yang kita katakan tadi dosa itu adalah sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah dikerjakan oleh manusia, atau suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan oleh manusia. Katakan dengan dosa tadi. Maka cara menghindari atau menjauhi daripada dosa itu, di antaranya tadi disampaikan oleh saudara kita adalah sholat. Di samping sholat itu untuk menghindari dosa-dosa, terlebih-lebih dosa yang besar, itu tentunya dengan pergaulan. Memelihara pergaulan, artinya bergaul dengan orang-orang soleh. Karena burung itu akan berkumpul di ranting yang burungnya sama. Dia akan menghindar dari burung-burung yang lain. Artinya bahwa jika ingin terjauh dari dosa, tentunya kita memperhatikan pergaulan kita, teman kita. Sebab ini akan berpengaruh besar terhadap diri kita. Kalau kita berteman dengan orang penjual minyak harum, setidak-tidaknya baunya menempel kepada kita. Demikian juga kalau kita bergaul dengan orang yang sering atau suka bermaksiat, setidak-tidaknya perkataan, ucapan kita akan menjadi berbau maksiat. Nah, maka dari itu, bagi kita yang ingin menjauhi dosa-dosa besar itu ataupun dosa kecil, karena tidak ada dosa besar kalau kita beristighfar, dan juga tidak ada dosa kecil kalau kita sering berbuat, dia akan menjadi besar. Wa anistaghfiru rabbakum, maka jalan solusinya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Yumatikum hasanan ila ajalim musamma, maka Allah akan mengganti, akan menyempurnakan atau akan menambah, memberikan kebajikan-kebajikan kepada kamu sampai waktu yang ditentukan. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum, kalau kamu berpaling, aku takut kepada kamu, kata Allah. Apa yang ditakutkan? Adzab yaumin kabir, yaitu azab yang besar. Maka solusi bagi kita untuk menghindari dosa-dosa besar yaitu tadi dengan bergaul dengan orang-orang bijak, orang-orang baik, orang-orang soleh. Kemudian senantiasa kita beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tambahan saya rasa demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa yang telah dijelaskan oleh para guru kita, para ustaz kita tentang judul yang kita angkat pada hari ini, dosa kepada kita. Adapun yang bisa kita rangkum, yang bisa kita kesimpulan tentunya, dan ini menjadi pegangan kita ketika kita nanti menyampaikan saat khutbah nanti. Pertama, tentang definisi dosa. Kedua, bahwa dosa itu akan menutupi mata hati kita. Dan yang ketiga, bagaimana kiat atau cara bagi kita untuk menjauhi daripada perbuatan dosa itu. Nah, kembali kita tentang definisi dosa, apa yang dimaksud dengan dosa. Dosa kalau dalam istilah agama disebut dengan al-ismu, yaitu sebuah tindakan manusia yang melanggar aturan Allah yang akan merusak perjalanan manusia untuk menuju Allah akhirat. Kemudian menurut sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika ada salah seorang sahabat bertanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Ma huwa ismu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tersimpan di hatimu dan kamu takut untuk diketahui orang lain. Ini dosa tersembunyi. Kemudian definisi yang ditampilkan oleh kawan-kawan tadi, dosa juga di samping itu menimbulkan kemurkaan Allah. Dosa itu akan merusak iman seseorang. Bahkan barusan Ustaz tadi menyampaikan bahwa dosa itu adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan mengabaikan apa yang diperintah oleh Allah. Itu kebalikan daripada takwa ya Ustaz. Nah, kita sepakat dalam hal ini tentang definisi dosa. Nanti untuk tambahannya bisa dijelaskan oleh ketua kita. Kemudian yang kedua, bahwa dosa itu akan menutupi hati seseorang, sehingga hati seseorang itu menjadi keras. Dan ini juga disampaikan, dijelaskan oleh beberapa ustadz tadi, bahwa dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, akan menimbulkan dampak buruk, yaitu tertutupnya hati seseorang. Dan di dalam hadis Nabi juga menjelaskan bahwa seorang melakukan dosa akan menimbulkan titik hitam di hatinya. Artinya makin banyak seseorang melakukan dosa, maka makin banyak pula titik hitam itu menyelimuti hati seseorang. Dan ini juga digambarkan oleh seorang ulama yang bernama Athaillah As-Sakandari. Dia menyebutkan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditulis titik-titik hitam, noda-noda hitam dalam hatinya, sehingga makin banyak seseorang melakukan perbuatan dosa, makin tertutup hatinya, sehingga efek daripada itu susah dinasihati, tidak menerima kebenaran Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menjauhi daripada perbuatan dosa itu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sudah dijelaskan oleh guru kita tadi, yang jelas bahwa dengan ibadah solat akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu solat yang seperti apa yang bisa mencegah perbuatan buruk tersebut? Tentu solat-solat yang berkualitas, solat-solat yang khusyuk, tentunya solat-solat yang benar-benar dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama ini, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Di samping itu juga bagaimana cara kita untuk menjauhi diri kita dari perbuatan dosa, yaitu menjaga pergaulan kita dari pergaulan yang buruk, terkhusus kepada anak-anak muda, menjauhi daripada pergaulan bebas,
karena pergaulan yang buruk itu akan memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan buruk yang lainnya seperti perjudian, kemudian perzinaan dan lain sebagainya, dan itu akan merusak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, apatah lagi bangsa dan negara ini. Nah, ini yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita pada pagi menjelang siang ini sebagai bekalan materi kita yang akan kita sampaikan pada khutbah Jumat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.